Untuk mengungkap insiden polisi kontra pengawal Rizik Syihab sudah bergabung bersama kami kuasa hukum FPI Aziz Yanuar dan Kapitra Ampera, Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara. Sebelum kita ke Aziz Yanuar, kuasa hukum FPI, kita sapa Bang Kapitra terlebih dulu. Assalamualaikum Bang Kapitra, Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, apa catatan Anda mengenai insiden kemarin? Anda pernah menyangka bahwa buntut dari pemeriksaan ARS malah terjadi insiden yang berujung tewasnya 6 orang, diduga pengawal ARS. Ya, itu kan jelas ya. Tadi kepolisian telah memberikan pernyataan yang terang menerang bahwa terjadi baku tembak, terjadi suatu peristiwa di jalan tol Karawang ya, menuju Cikampek, bahwa polisi bentrok dengan pengawal ARS dan menimbulkan meninggalnya 6 orang. Itu statement kepolisian ya. Statement itu jelas mengklarifikasi seluruh ya informasi-informasi yang hoax yang ada di media sosial. Jadi saya berharap ya itu sudah jelas siapa yang melakukannya dan kenapa itu terjadi ya. Jadi jangan lagi mencoba mengalihkan kepada institusi lain, menuding institusi lain khususnya BIN yang melakukannya, dan itu sangat fitnah yang justru merugikan ya, justru merugikan nanti kelompok ARS. Itu yang saya ingatkan ya. Oke, sebelum kita dalami tanggapan Anda, kita dalami apa yang disampaikan oleh Bang Aziz Yanuar. Bung Kapitra, ini ada kesimpang siuran informasi begitu dari FPI menyebut tidak ada kontak senjata, namun ada pernyataan dari polisi, begitu ada barang bukti juga diperlihatkan kepada publik nih. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat ada peristiwa. Saya melihat ada peristiwa yang terjadi di Cikampek itu, ya jalan tol Karawang menuju Cikampek itu, yang tentunya apa yang disampaikan kepolisian itu tentunya punya pijakan hukum yang kuat, informasi yang kuat. Karena kepolisian juga memperlihatkan barang-barang bukti, ada 2 senjata revolver, ada pedang, ada senjata tajam lainnya. Nah, jadi Anda menilai ini bukan agenda setting? Loh, jangan selalu kita berprasangka buruk, tuding-menuding, inilah rusak bangsa kita ini, selalu mencurigai. Ini suatu realitas yang terjadi. Kalau itu tidak ada, silakan ada jalur hukum. Itu kan rilis resmi dari Kapolda menyatakan itu. Kalau itu mau dibantah, silakan bantah. Tapi jangan kita bawa ke framing, kita tuduh ini, tuding itu. Bangsa ini nggak akan selesai dengan bersalah-salah begitu. Yang realitas yang ada di depan kita nanti jadi kabur. Karena menuding, mengalihkan permasalahan ke tempat lain. Ke sesuatu yang tidak terjadi. Ini yang kita harus fokus pada situasi Bang seperti Aziz, ini. Ya. Saya ke Bang Aziz. Bagaimana Bang Kapitra, siapa yang harus dipercaya jika harus demikian? Ya. Ada 2 pendapat yang berbeda ya. Tetapi pendapat pertama adalah lembaga negara yang menginformasikan suatu peristiwa. Dan kalau pihak dari korban atau pihak FPI merasa keberatan dengan informasi itu, dengan rilis itu, ada jalur-jalur hukumnya, ada jalan keluarnya. Jadi kita tempuhlah ya jalan keluar itu secara hukum sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan prasangka dan praduga. Silakan saja apakah itu mau ditempuh ke jalur hukum, ke Komnas HAM dan sebagainya. Tetapi ini suatu realitas telah terjadi dan ada yang meninggal dunia, 6 orang dalam peristiwa itu, dan polisi memberikan rilis dan bertanggung jawab dengan peristiwa itu karena polisi mempunyai alasan yang kuat menurut polisi untuk melakukan hal demikian. Ya, soal properti senjata api yang dimaksud, menurut Anda apa yang harus dibuktikan? Perlukah ahli forensik menyelidiki senjata api tersebut benar-benar dimiliki oleh para tersangka yang melakukan penyerangan, diduga melakukan penyerangan terhadap polisi, atau seperti apa? Begini, itu rilis resmi ya, rilis resmi dari kepolisian. Tidak mungkin, saya tidak percaya kalau polisi melakukan kebohongan dalam rilis itu ya. Ada barang bukti yang ditunjukkan ya. Masa kalau itu dunia sekarang nggak bisa lagi sesuatu itu direkayasa. Ya, dunia ini berbunyi dari langit sampai di bawah bumi. Semua orang melihat kita, di internasional juga melihat kita. Jadi tidak sederhana itu.
Tetapi itu hak dari korban, hak dari FPI untuk menguji kebenaran informasi itu. Kalau informasi itu diragukan kebenaran, silakan uji, silakan tempuh jalur hukum yang tersedia. Karena peranggapan perundang-undangan kita telah memenuhi, telah memberikan ruang untuk melakukan pengujian untuk melakukan gugatan dan sebagainya. Tetapi tentu rakyat berpegang pada informasi formil dulu, ya. Sebelum informasi formil itu dibantahkan oleh keputusan-keputusan hukum. Saya pikir pasti begitu yang ditangkap oleh masyarakat. Tentu masyarakat memegang dulu kepada informasi formil, lembaga formil yang mengumumkannya. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan informasi formil itu, silakan tempuh jalur hukum yang telah tersedia. Itu yang pertama yang saya harus tegaskan. Kedua, fokuslah ke objeknya itu. Jangan mencari-cari hal-hal di luar itu. Jangan menuding-nuding. Saya baca di media sosial banyak sekali tuduhan-tuduhan pada instansi yang lain. Objek itu apa maksud Anda? Ya, saya baca tadi pagi di media sosial ada yang menuding itu dilakukan oleh BIN, ya, BIN yang melakukan penculikan dan sebagainya. Setahu saya, yang saya baca dalam undang-undang intelijen, BIN itu hanya mata dan telinga negara, bukan eksekutor negara. Ternyata betul dibantah sendiri oleh instansi negara, oleh kepolisian. Bahwa kepolisianlah yang melakukan itu karena ada kontak senjata menurut kepolisian. Nah, itu terbantahkan. Untuk itu jangan lagi sekali lagi. Saya minta kawan-kawan di FPI dimanapun jangan sekali menuding-nuding. Justru itu mempersulit keadaan. Justru itu tidak menjadikan jalan keluar. Oke, kita berbagi waktu. Membiaskan masalah itu. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali lagi menuding, fokus saja pada kondisi hari ini. Silakan Bang Aziz. Baik, oke. Bung Kapitra, apakah Anda juga bisa melihatnya ini sebuah dugaan tadi agenda setting, begitu pergeseran isu, karena insidennya bertepatan dengan pemanggilan kedua Rizik Syihab? Ya, kita tidak boleh berprasangka begitu. Ya, ini kan dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa pertama ada panggilan. Peristiwa kedua adanya kontak senjata, adanya peristiwa lah, ya, yang terjadi di Karawang itu. Kita separate lah, jangan kita generalisasi, ya. Sehingga begini, saya ingin melihat kita itu proporsional melihat permasalahan, ya. Dan sehingga bisa dituntaskan mana yang menjadi kewenangan masyarakat, mana menjadi kewenangan institusi negara, itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kita fokus ke sana. Kalau seandainya betul rilis itu bukanlah produk hukum, silahkan diuji kebenarannya. Mudah-mudahan ditemukan kebenaran hukum yang sesungguhnya. Ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya dan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengenai penyerangan yang terjadi di Tol Cikampek. Kita kembali berdiskusi. Sayangnya kuasa hukum FPI sudah tidak bersama kita lagi, Aziz Yanuar. Kita minta tanggapan dari Bung Kapitra Ampera. Bagaimana Anda menanggapi statement yang disampaikan oleh polisi barusan? Ya, polisi itu lembaga negara resmi, dibentuk berdasarkan undang-undang dan memberikan rilis tentang dugaan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Dan tentu sebagai masyarakat, saya tentu berpegang dulu dengan statement itu dan rilis itu. Karena kalau kita tidak mempercayai statement lembaga negara, lalu lembaga mana yang harus kita percaya? Itu pertama. Kedua, kalau ada yang keberatan terhadap rilis itu, terhadap pernyataan itu, silakan tempuh jalur hukum, dan nanti biarlah jalur hukum yang menentukan tentang kebenaran yang diperdebatkan. Tetapi selagi belum ada keputusan hukum, tentu saya dan masyarakat lainnya berpegang kepada apa yang disampaikan oleh lembaga negara seperti kepolisian itu. Itulah pegangan saya, pegangan sebagian besar orang, bahwa itu rilis resmi dari lembaga negara, lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan. Terima kasih Bang Kapitra untuk waktu Anda berbincang bersama kami, menyampaikan pendapat Anda mengenai insiden ini.